Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini, teman ya, gua akan coba untuk ngebahas request dari teman-teman semua. Yang kemarin kan ada yang request, Bang, coba tolong bahas Bome, oke ya. Terus ada lagi yang request, Bang, coba tolong bahas Bong, ya. Oke, itu sama-sama meme dari Solana semua. Tapi ada yang request juga, Bang, bagusan mana Bome sama Bong. Oke, jadi untuk menjawab itu semua ya, jadi makanya gue bakal buatin video ini buat teman-teman semua. Ya teman, nanti gue akan bahas itu semua ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, tentunya kalian nanti bisa tonton sampai habis, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya ke pembahasan itu, teman, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung di grup Telegram gue, silahkan gabung ya. Karena di sini juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, dan gue juga sering kali share informasi seputar token and crypto yang cukup early dan big potential. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup gue ya. Semua itu gratis. Untuk link gue sedia di kolom deskripsi, teman. Oke, kita lanjut untuk ngebahas ya mengenai Bome dan Bong ya, teman. Bagusan mana Bome dan Bong, Bang? Terus ada yang request Bome dan Bong, intinya seperti itulah ya kemarin kalau gue lihat di live streaming. Oke, teman, jadi Bome dan Bong itu pada dasarnya satu ibu ya, jadi dia satu jaringan di jaringan Solana. Tapi memang di sini ada perbedaan yang cukup lumayan ya untuk si Bome dan Bong ini, teman ya, meskipun dia sama-sama satu chain gitu, teman. Oke. Apa itu, Bang? Nanti bakal kita cek ya, teman. Nanti bakal kita cek. Oke, teman ya. Di sini kita langsung aja. Yang pertama gua akan ngebahas Bong. Book of Meme ya, Bome dulu gitu, teman ya. Jadi gua akan bahas sekilas-sekilas saja. Yang gue pasti kalian udah tahu apa itu si Bome ya, atau Book of Meme. Jadi Book of Meme ini adalah meme dari jaringan Solana, dimana dia memiliki supply itu 68.000 juta miliar ya. Jadi supply-nya itu lebih sedikit daripada Bong, karena Bong itu supply-nya triliunan kalau nggak salah ya. Oke, dan kalau kita bicara Book of Meme ini, memang di bulan-bulan lalu memang sempat viral karena dia ke listing di Binance. Tapi perlistingannya itu ada permasalahan sedikit ya mengenai perlistingan si Book of Meme ini. Katanya orang dalam yang sembrono untuk melisting, intinya seperti itulah. Nggak tahu, kalian bisa cek-cek flashback ke beberapa bulan yang lalu untuk masalah perlistingan Bome. Yang pasti meskipun begitu sampai saat ini Bome masih terlisting di Binance gitu, teman ya, atau bursa pertukaran top 1 saat ini. Ya, kita tahu supply Bome tadi Bome ya itu 68 miliar ya, 68 miliar, dan di sini Bome berada di jaringan Solana, teman ya, seperti yang udah gue jelasin tadi. Dan kalau gue lihat untuk sirkulasi supply ini udah 100% ya untuk Bome ya, padahal Bong belum ya. Dan untuk market cap Bome itu baru di 746 juta US dollar ya, jadi belum ada 1B gitu, teman. Jadi untuk secara market cap sih masih kecil ya, tapi sekelas meme market cap segini tuh udah lumayan cuy, udah lumayan gitu, teman ya. Dan terlihat saat ini untuk pertumbuhan Bome itu tumbuh 2,88% ya, tipis lah ya untuk pertumbuhan. Dan kalau kalian cek, teman ya, di apa namanya websitenya ini si Bome, dia tuh menerangkan meme coin di rantai paling degen plus buku digital lah, intinya. Dia itu meme gitu, teman ya, yang ditautkan dengan metadata token untuk buku digitalnya gitu, teman. Nah, intinya meme lah, teman ya. Jadi gue lebih bilang ya, meme di Solana itu rata-rata memang ngajarin kita gambling ya. Ngajarin kita gambling gitu, teman. Tapi memang ada beberapa meme dari Solana yang benar-benar ada projectnya ya, salah satunya Bong gitu, teman. Ya, ini intinya inilah ya untuk website dari si Bome itu sendiri. Nah, mengenai komunitas bagaimana, Bang, untuk Bome? Jadi kalau gue lihat ya di solscan.io ya, explorernya si Solana. Jadi Bome itu secara komunitas ya, dia itu masih sedikit ya untuk holdernya. Dia itu baru sekitar 78 ribuan lah ya untuk holdernya. Kalian bisa lihat di sini nih. Dan kalau kita lihat si Bome ini gitu, teman ya, si Bome
Dia udah ke listing banyak di apa namanya, di bursa ya, di bursa, di Binance, Radio. Memang kalau kita lihat di sini Coinbase belum ya, Coinbase belum menyantumkan untuk si BOME. Tapi beberapa bursa besar Binance, Kucoin, Get.io, HTX, Max, Bitget, ya, Crypto.com itu sudah rata-rata melisting. Jadi kesimpulannya apa untuk BOME memang? Apakah bagus untuk di hold? Kalau gue rasa sih bagus aja, karena yang nge-backup dia pertukaran-pertukaran besar semua, dan ini supply udah 100% beredar, sedangkan sirkulasi supply udah 100% beredar, supply-nya dikit ya, lebih dikit daripada BONG. Artinya ini masih memungkinkan timbul spekulasi atau timbul FOMO nantinya ketika bull run. Ya itu kalau pandangan gue, teman. Nah, kita akan coba cek langsung untuk yang BONG gitu, teman ya. Jadi ini sama-sama meme dari Solana juga gitu, teman. Ya. Jadi kalau kita lihat BONG itu memang di beberapa bulan yang lalu itu sempat boom ya, boomnya kenaikannya cukup parah banget untuk BONG ini. Itu yang memungkinkan bisa menyedot komunitas ya, teman. Dan kalau kita ketahui, teman ya, di sini untuk BONG itu tipis ya, naik tipis, tapi kemarin dia habis naik parah ya, naik tinggi banget ya, hampir puluhan persen ya. Lumayan lah pokoknya kemarin BONG itu naiknya. Ya teman. Nah, secara market cap ini memang lebih besar daripada si BOME gitu teman, karena memang duluan si BONG ya untuk masuk ke market daripada BOME. Ya, market capnya itu 1,5 B ya, atau miliar. Jadi artinya 2 kali lipat lebih ya daripada market BOME gitu teman. Oke. Dan di sini teman, kalau kalian lihat ya, untuk volume transaksi 24 jamnya di sini 187 juta ya. 180 juta US dollar, teman. Dan di sini untuk sirkulasi supply itu kena di 63 triliun ya. Iya 63 triliunan ya, teman, untuk sirkulasi supply untuk BONG atau meme dari Solana ini gitu, teman. Dan saat ini kalau gue lihat ya, untuk si BONG ini dia peringkat sekitar 59 CMC gitu, teman ya, menurut CoinMarketCap ya, atau menurut kapitalisasi marketnya gitu, teman. Namun ada yang bilang, "Bang, bagusan mana BOME sama BONG?" gitu, teman ya. Sebelum kita ngarah ke situ, kita akan coba cek ya, berapa sih untuk kekuatan komunitas dari BONG itu sendiri. Oke, di sini gue udah masuk di solscan.io, explorernya dari Solana. Jadi kalau kita lihat ya, secara sirkulasi supply ini memang untuk BONG ini belum beredar semua ya, karena memang supply BONG itu cukup banyak ya, sekitar 93 triliun ya untuk supply BONG, dan yang beredar itu baru 63 triliun. Artinya baru 68,57% untuk sirkulasi supply. Jadi belum beredar semua. Sedangkan BOME tadi udah beredar semua karena supply-nya itu baru 60 miliaran gitu, teman. Jadi kecil supply-nya memang. Kalau BONG agak sedikit besar. Tapi kalau kita bicara mengenai komunitas ya, di sini terlihat di solscan.io itu sangat kuat, cuy. Ini komunitasnya udah melebihi 1,5 juta ya, atau sekitar 720.000 holder gitu, teman. Ya, yang kalian harus tahu, teman ya, selain memang dari fundamental untuk suatu kripto, kekuatan kripto itu juga tergantung juga dari komunitasnya. Nah, sedangkan BONG di sini, oke, secara supply dia lebih besar, tapi secara komunitas dia juga lebih besar daripada BOME. Artinya, untuk kekuatan dan stabilitas harganya itu lebih kuat BONG ya. Oke, itu untuk dari segi komunitas. Dan di sini gue mau coba cek dari segi fundamental dari si BONG ya. Meskipun BOME dan BONG itu sama-sama meme, tapi dari segi utility, BONG itu lebih mumpuni ya daripada BOME ya. Kalau kita lihat holdernya lebih banyak ya, jadi dia integrasinya juga banyak ini dari beberapa ini ekosistemnya, teman. Dan kalau gue lihat di sini, teman ya, si BONG ini juga udah ke listing di Coinbase, teman ya. Jadi kalau BOME kan tadi belum ya. Dan si BONG ini udah ke listing ya, bisa dibilang lengkap lah ya untuk pertukaran gitu, teman ya, yang udah ngelisting si BONG ini gitu, teman. Use BONG ya, teman ya, kegunaan BONG dia udah ada 129 integration and counting ya. Exchange-nya ada 34 ya, DeFi udah terintegrasi segini banyaknya untuk BONG. Jadi fix kalau secara fundamental BONG lebih baik daripada BOME gitu, teman. Apalagi dia ada BONG swap, ada ini lagi-lagi ya. Banyak sekali, teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, "Bang, bagusan mana BOME sama BONG?" Gue jawab BONG gitu, teman ya. Itu kalau
pendapat gue pribadi. Dengan melihat fundamental serta kekuatan komunitas, Bong lebih mumpuni untuk saat ini. Apakah dengan Bong lebih mumpuni, Bome itu nggak ada kesempatan? Bukan begitu, gitu teman ya. Bukan nggak ada kesempatan, tapi Bome itu juga ada potensi untuk FOMO nanti ketika di bull run, ya teman. Melihat dia udah banyak listing di cek besar, teman, dan sirkulasi supply dia udah 100%, meskipun kalau kita lihat dari segi holder, Bome lebih sedikit daripada Bong. Tapi kalau ada yang tanya tadi ya, bagusan mana Bome dan Bong, itu langsung gue jawab bagusan Bong ya. Gue lihat dari segi fundamental dan kekuatan komunitasnya gitu, Tom. Oke. Jadi mungkin udah kejawab semua ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua selama ini yang sering nanya, Bang request Bome, Bang request Bong, bagusan mana Bome sama Bong. Di video ini udah gue jawab semua. Oke, teman. Nah, sebelum kita lanjut untuk cek marketnya, teman ya. Jadi di sini, teman ya, Get.io sedang mengadakan karnaval perdagangan token AI nih, teman ya. Sebenarnya untuk karnaval perdagangan ini udah gue infoin ke teman-teman semua ya. Jadi di sini, teman ya, untuk karnaval perdagangan AI ini, teman ya, kalian tuh hanya berdagang token AI, teman ya, bukan diwajibkan sih, teman ya, tapi kalian bisa berdagang token AI di akun spot ya. Ini token AI-nya itu ada RNDR ya, banyak sih. Ada RNDR ya, FED, EJIC, intinya token-token AI lah, teman ya, yang sudah direkomendasikan oleh Get.io ini ya. Nah, di sini teman, setelah kalian berdagang, intinya kalian di sini itu banyak-banyakan volume perdagangan ya, atau volume transaksi, intinya seperti itu. Gitu, teman. Nah, dan di sini ketika kalian sudah mengikuti acara ini ya, kalian tuh berkesempatan mendapatkan hadiah. Untuk bonus 1 itu hadiahnya 8.000 US dollar, bonus 2 itu sampai 5.000 ya. Jika kalian ingin membangun tim, kalian tinggal cantumkan UID-nya di sini, dan kalian untuk pendatang baru ini bisa berbagi 2.000 US dollar. Jadi total hadiahnya itu 15.000 US dollar. Dan cara untuk bergabung cukup mudah, kalian tinggal klik ini dan langsung klik kirim ini gitu, teman. Kalau ada tim, kalian cantumkan UID-nya. Jadi caranya seperti itu untuk bergabung di acara karnaval perdagangan token AI ini. Pastikan kalian harus KYC level 2 ya. Itu syarat mutlak gitu, teman. Nah, nanti untuk link gabungnya ini gue sediain di kolom deskripsi gitu, teman ya. Dan di sini juga Get.io sedang lagi ada event prediksi harga ETH. Jadi ini kalian tinggal prediksi aja. Misalkan nih saat ini untuk hari ini, setiap hari ya, teman. Ini setiap hari. Dimana di sini dia juga bagi-bagi hadiah sekitar 10.000 US dollar untuk total hadiahnya. Jadi di sini setiap hari kalian bisa analisa harga ETH, intinya seperti itu. Kalian bisa perhatikan ya, ini berakhir kurang berapa jam lagi, 14 jam. Jadi 14 jam lagi kira-kira harga ETH nyampe mana. Jadi kalian bisa ketikkan aja di sini, misalkan harga ETH akan mencapai 2.900 misalkan. Nah, tapi kalian jangan tulis 2.900 dolar gini aja. Kalian kasih titik ya belakangnya, terus kasih 2 angka bulat ya, teman ya. 2 angka bulat ya, angka desimal gitu, teman. Misalkan 12 atau 1 berapa gitu ya. Tergantung prediksi kalian gitu, teman. Jadi semakin mendekati harga untuk prediksi kalian, maka semakin besar kesempatan kalian mendapatkan hadiah dengan total nilai 10.000 US dollar ya, hadiah totalnya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, teman ya. Jadi untuk pengguna lama setiap harinya hanya 1 untuk prediksi, tapi kalau untuk pengguna baru nih, kalian 1 hari itu bisa memprediksi 5 kali cuy. Jadi kesempatannya itu lebih besar gitu, teman, untuk para pengguna baru. Nah, untuk link daftar dan semua link tadi dan ini itu gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, jadi maksimalkan, teman ya, mumpung lagi ada event, dan ini gratis semua, teman, gak ada berbayar eventnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, teman, jadi kalau gue lihat di sini ya, untuk Bome itu lebih cenderung konsolidasi ya untuk marketnya. Karena di sini gue lihat ada support ya, ada 2 support di sini, dan di sini juga kalau gue lihat ya ada 2 resisten ya, yang cukup kuat lah bisa dibilang di area sini nih. Di area sini ada resisten, dan kalau gue lihat saat ini untuk pola dari pergerakan Bome itu dia lebih cenderung akan mengalami koreksi gitu, teman ya. Kalau kita lihat pola yang udah kebentuk untuk Bome gitu, teman. Dan dari segi volume transaksi juga ini belum nge-support bahwa Bome itu akan naik ya, karena ini cenderung kecil banget, tipis untuk volume transaksinya. Dari segi RSI ini masih gue rasa ini masih ada potensi turun gitu, teman ya. Gue rasa masih akan potensi turun, teman, atau cenderung bertahan aja untuk si Bome. Dari MACD ini sebenarnya ya, teman, masih memungkinkan sih ya dia bisa mengalami kenaikan lebih lanjut, karena belum ada
Di sini kalau gue lihat konfirmasinya konfirmasi penurunan itu belum ada. Jadi artinya ini masih ada, memungkinkan BOMI itu akan naik lebih lanjut itu masih ada gitu teman ya. Tapi kalau gue lihat dari segi volume transaksi ini memang nggak mumpuni untuk saat ini. Si BOMI naik ya, itu belum mumpuni ya, belum ngesupport, intinya seperti itu. Jadi saat ini tuh lebih cenderung turun atau nggak bertahan ya teman ya. Jadi apakah saat ini itu momen yang pas sih sebenarnya untuk kita serok BOMI gitu teman ya. Jadi kalian juga harus compare mengenai kondisi market kripto saat ini. Jadi misalkan BTC akan kecenderungan turun, jadi gua rasa kalian bisa entry BOMI itu di support sini ya, di nambah 01 lah ya, di 0,008 ya, di area sini kalian bisa entry ya teman-teman, di area sini nih untuk BOMI ya. Kalau gua rasa sih ya, kalian bisa entry di supportnya sini aja, karena ini pola pergerakan itu saat ini memungkinkan BOMI itu harusnya bisa turun lagi. Meskipun kalau kita lihat saat ini ada pola pergerakan ya untuk BOMI, dan kalau gue cek di sini dari segi Fibonacci memang untuk kemungkinan itu sebenarnya ada di sini nih, di 0,009 ya untuk penurunan BOMI. Dia akan ngarah di 0,618 Fibonacci sih kalau menurut gue pribadi. Itu untuk market BOMI. Oke, setelah itu kita akan cek market dari si BONG gitu teman ya. Nah oke teman ya, di sini kalau gue lihat market BONG ya, ini sepertinya berpotensi banget ya bahwa BONG itu akan mengalami penurunan agak sedikit lumayan dalam gitu teman, karena memang kemarin dia udah naik cukup lumayan tinggi gitu teman ya. Dan di sini kalau kalian perhatiin di sini dia udah ngebentuk sebuah double top ya teman, double top yang memungkinkan ini tanda-tanda bahwa si BONG akan mengalami koreksi yang lumayan ya sini ya. Jadi double top ini tercipta karena memang di sini ada supply yang cukup besar ya, atau tekanan sell yang cukup besar. Jadi memungkinkan ketika market BONG itu nyentuh di area sekitar 29 ya, di area 30 di sini, intinya di sinilah ya, dia akan kebanting ke bawah lagi. Dan ini sudah 2 kali dicoba. Biasanya kalau udah 2 kali dicoba, ada kemungkinan atau ada potensi BONG itu lebih akan mengalami koreksi. Contoh seperti ini ya, yang tadi di market sebelumnya, di sini juga sudah ada double top ya teman, dan dia akhirnya long short cuy. Nah di sini kalau kita lihat ya, dia di sini tuh turun hingga 46%. Kalau misalkan si BONG ini nanti turun 46%, dia nyampe mana cuy? Oke, jadi dia kalau misalkan turun 46% itu dia bisa nyampe di sekitar sini. Sebentar, itu kalau dari segi story ya temen, kita ngomper dari segi story, dia bisa turun sampai di kepala 15, dan saat ini ke kepala 24 ya teman. Itu kalau misalkan turun dari sampai 46% gitu teman. Tapi di sini kalau gue lihat BONG itu ada support ya di sini. Jadi memungkinkan dia akan gue rasa dia akan tertahan di sini dulu nih teman. Gue rasa dia akan tertahan di kepala 20 ini ya teman ya, untuk dari segi penurunannya ya teman di situ. Nah di sini gue mau coba cek dari segi Fibonacci, kalau misalkan dia ada turun tuh kiranya nyampe mana gitu ya. Jadi gue juga penasaran sih ya, karena dari segi volume, dari segi MACD dia itu ngesupport turun gitu teman. Nah di sini gue akan kasih target lagi untuk penurunan ya. Di sini gue rasa dia akan ngarah di 0,618 itu di sini. Jadi kalian bisa entry di kepala 20 sama kepala 19, intinya seperti itu. Meskipun saat ini ada dorongan naik ya untuk si BONG itu sendiri gitu teman. Nah kalau gue lihat dari segi volume transaksi, BONG ini masih belum memungkinkan untuk naik karena rata-rata volume transaksinya itu ngejual, meskipun ini ada pembelian sedikit gitu teman ya. Dan dari RSI ini juga dia lebih cenderung bertahan ya, tapi ini masih ada potensi atau peluang sebenarnya untuk si BONG itu gini, terjun gini gitu teman ya. Jadi kalian harus hati-hati ya, pantau-pantau market selalu teman sebelum kalian masuk. Ya gue rasa sih tunggu koreksi aja deh, tunggu koreksi untuk BONG. Dan kalau gue lihat di time frame 1D ini benar-benar baru mengkonfirmasi bahwa akan adanya penurunan lebih lanjut ya. Di sini ini baru aja melakukan persilangan atau konfirmasi, dan ini sudah mulai kebentuk. Ya jadi gue rasa ini akan kebentuk candle-candle merah berikutnya seperti layaknya di sini. Jadi gue rasa ini masih ada peluang atau potensi kecenderungan BONG akan mengalami koreksi, dan target koreksi gue ada di 20 sampai kepala 19. Oke teman, jadi mungkin itu aja untuk pembahasan gue antara BOMI dan BONG. Semoga informasi ini bisa bermanfaat teman.
Lalu bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ditita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini ya, yang membahas BOME dan BONG, teman. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena asli subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.